Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang statistika. Tapi sebelum itu, apa yang ada di pikiran kalian saat mendengar kata statistika? Nah, sekarang coba perhatikan. Menurut kalian, apakah semakin lama waktu belajar seseorang, nilainya pasti semakin tinggi? Atau justru belum tentu? Misalnya nih, ada siswa yang belajarnya lama, tapi nilainya biasa saja. Tapi ada juga siswa yang belajarnya sebentar, tapi nilainya tinggi. Coba nih, kalian pikirkan jawabannya. Nanti jangan lupa ya, jawabannya ditulis di kolom komentar. Dalam pembelajaran statistika kali ini, kita akan belajar tentang cara mengetahui hubungan antara dua data. Nah, jadi bagaimana cara kita mengetahui hubungan antara dua data secara tepat? Untuk menjawab pertanyaan itu, kita perlu memahami dulu jenis data apa yang akan kita gunakan. Nah, data yang tadi seperti waktu belajar dan nilai, itu disebut data bivariat. Mengapa disebut bivariat? Karena data ini melibatkan dua variabel, yaitu waktu belajar dan nilai. Nah, jadi data bivariat itu adalah data yang terdiri dari dua variabel yang sering berpasangan, atau X dan Y di sini dipermisalkan. Sekarang, coba kita perhatikan. Jika kita hanya melihat data dalam bentuk angka, apakah mudah untuk mengetahui hubungan antar kedua variabel tersebut? Tentu saja tidak selalu mudah ya. Nah, oleh karena itu, kita membutuhkan cara untuk melihat hubungan tersebut dengan lebih jelas. Salah satu cara yang digunakan adalah dengan menyajikan data dalam bentuk diagram pencar. Nah, diagram pencar ini membantu kita melihat pola hubungan antara dua variabel dengan lebih mudah. Bayangkan kita punya banyak pasangan data. Lalu kita gambarkan dalam bentuk titik-titik di bidang koordinat. Dan titik-titik itu kita bisa lihat apakah ada pola tertentu atau tidak. Nah, dalam contoh ini kita dapat lihat bahwa titik-titik itu berpencar tanpa arah tertentu. Selain itu, di diagram pencar itu terdapat variabel pertama atau variabel independen yang digambarkan pada sumbu X. Lalu, ada juga variabel kedua atau variabel dependen yang digambarkan pada sumbu Y. Nah, variabel independen ini atau variabel bebas dapat mempengaruhi atau dapat merubah variabel dependen. Sedangkan variabel dependen atau variabel terikat adalah variabel yang nilainya itu dipengaruhi oleh variabel independen. Nah, dalam diagram pencar ini terdapat tren hubungan linear, yakni makin besar nilai X maka makin besar juga nilai Y. Lalu, jika ada titik-titik pada diagram pencar mendekati garis lurus, maka dapat dikatakan hubungan nilai antar variabel X dan Y-nya itu makin kuat. Nah, untuk menganalisis kuat dan lemahnya hubungan linear antara X dan Y, digunakan analisis korelasi. Dalam menentukan korelasi antar dua variabel, terdapat langkah-langkah yang harus diperhatikan. Yang pertama, perhatikan tren dalam diagram pencar untuk menentukan jenis korelasi. Nah, jenis korelasi ini ada 3. Yang pertama itu ada korelasi positif, di mana X dan Y-nya itu sama-sama meningkat. Lalu yang kedua itu ada korelasi negatif, di mana X-nya itu meningkat, tapi Y-nya itu menurun. Lalu yang terakhir atau yang ketiga itu tidak ada korelasi, di mana gambarnya itu akan menyebar secara acak. Lalu yang kedua, perhatikan penyebaran titik-titik pada diagram pencar untuk menentukan kekuatan korelasi antar dua variabel. Jika titik-titik makin rapat, maka hubungannya semakin kuat. Sebaliknya, jika titik-titik semakin menyebar, maka hubungannya semakin lemah. Nah, dalam menentukan kekuatan korelasi ini, ada 3 tingkatan, ada kuat, sedang, dan lemah. Nah, dapat kalian lihat dalam gambar di sini. Nah, yang atas itu termasuk korelasi positif. Kalau misalnya titiknya itu semakin rapat, maka itu kuat. Tapi kalau titiknya semakin renggang, itu lemah. Nah, yang di bawah ini termasuk korelasi negatif. Itu pun sama ya, kalau makin renggang atau makin menyebar itu lemah, sedangkan kalau makin rapat itu semakin kuat.
Lalu yang ketiga ini perhatikan pola penyebaran titik-titik pada diagram pencar untuk menentukan apakah hubungan ini linier atau non-linier. Nah, hubungan ini bisa dikatakan linier jika titiknya itu membentuk pola yang menyerupai garis lurus. Tapi kalau misalnya pola-polanya itu membentuk suatu lengkungan atau kurva, maka ini disebutnya non-linier. Nah, di sini dapat kalian lihat contoh gambarnya. Nah, yang keempat, carilah beberapa titik pada diagram pencar yang terletak jauh dari pola penyebaran. Nah, titik-titik ini menunjukkan adanya outlier. Nah, outlier ini merupakan data yang menyimpang terlalu jauh dari data lain dalam sekumpulan data. Nah, biasanya outlier ini dapat muncul karena adanya kesalahan dalam memasukkan data. Nah, di sini dapat dilihat bahwa terdapat sekumpulan titik-titik yang mendekati garis. Nah, tapi ada satu titik yang sangat-sangat jauh dan tidak menyatu dengan sekumpulan titik yang ada. Nah, yang titik jauh sendiri itu disebutnya outlier. Nah, korelasi antar dua variabel tidak selalu menunjukkan hubungan sebab akibat pada keduanya. Jika perubahan pada salah satu variabel mengakibatkan perubahan pada variabel lainnya, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan sebab akibat antara keduanya. Akan tetapi, jika terdapat dua variabel yang memiliki korelasi, maka tidak dapat langsung disimpulkan bahwa kedua variabel tersebut memiliki hubungan sebab akibat, karena terdapat variabel lain yang perlu dipertimbangkan sebelum menyimpulkan adanya hubungan sebab akibat atau tidaknya. Nah, di sini ada contoh soal. Perhatikan himpunan pasangan data X, Y berikut. Untuk yang A, datanya itu ada 1,2, 2,3, 3,5, 4,6, 5,7, 6,9, 7,8, 8,10, 9,13, dan 10,15. Nah, yang kedua itu datanya ada 1,11, 2,4, 3,10, 4,3, 5,12, 6,2, 7,1, 8,15, 9,2, dan 10,15. Nah, di sini diperintahkan bahwa gambarkan diagram pencar dari himpunan tersebut. Kemudian selidiki hubungan antara X dan Y. Nah, untuk menjawab soal yang pertama kita buat dulu diagram kartesius. Lalu kita masukkan titik-titik itu dalam diagram kartesius. Nah, contohnya di sini 1,2. Nah, titiknya tuh di situ. Nah, kita bikin semua titik yang ada di A itu dimasukkan ke diagram kartesius. Nah, sehingga menghasilkan suatu pola titik. Nah, dari pola ini dapat kita lihat bahwa nilai X dan Y-nya itu sama-sama meningkat, sehingga kalau dua-duanya meningkat itu disebut korelasi positif. Selain itu, titik-titik tersebut membentuk suatu pola yang menyerupai garis lurus. Maka terdapat korelasi linier antara variabel X dan Y-nya. Sehingga X dan Y ini memiliki korelasi linier yang positif. Lalu yang kedua, kita akan masukkan titik-titik itu ke dalam diagram kartesius yang baru. Nah, di sini dapat dilihat bahwa titik-titiknya itu tidak membentuk suatu pola. Titik-titiknya itu tersebar secara acak, sehingga tidak ada korelasi antara X dan Y di gambar yang ini. Seperti itu, paham? Mungkin sekian pembelajaran hari ini yang dapat Ibu sampaikan. Jangan lupa kalian tinggalkan komen untuk pertanyaan Ibu di awal tadi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.